Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di channel YouTube Azizah Salam. Kali ini kita bersama Ustadz Joko Pramono selaku pimpinan Kepala Sekolah SMA As-Salam. Berikut ada pertanyaan masuk dari ke kami. Insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Joko. Berikut pertanyaannya, Ustadz. Sebentar, saya bacakan ya. Silakan. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Saya seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak laki-laki semua. Yang besar kelas 2 SMA dan yang kecil kelas 6 SD. Sebelum ada pandemi, saya dan suami bekerja. Suami bekerja di perhotelan, sedangkan saya kerja di garmen. Saat kami bekerja, saya titipkan anak-anak ke tangga depan rumah yang sudah mengasuhnya sejak kecil. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 ini membawa dampak yang sangat luar biasa, terutama untuk ekonomi keluarga saya. Suami kena PHK sedangkan saya masih kerja di garmen. Segala kebutuhan saya yang menanggung, dari kebutuhan dapur, makan minum, rokok suami, bensin, listrik, sampai angsuran 2 sepeda motor kami. Kami sering ribut gara-gara masalah uang. Saya sudah sering memberi masukan agar suami cari kerja. Katanya suami susah nyari kerja di saat pandemi seperti ini. Akhirnya suami bergerak hatinya untuk mencari peluang usaha dan membuat sangkar burung di rumah sambil mengawasi anak-anak walaupun kecil hasilnya. Pertanyaan saya, Ustadz, bagaimana sikap saya menghadapi kondisi seperti ini, Ustadz? Apakah saya berdosa jika urusan rumah tangga dari mencuci sampai memasak suami yang melakukan? Karena saya sudah capek, Ustadz, untuk bekerja dari pagi sampai sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustadz. Baik, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk bertemu dalam channel Azizah Salam. Azizah Salam ya. Dalam konsultasi keluarga ya gitu ya. Baik, terkait dengan pertanyaan Ibu tadi, memang di masa pandemi ini tidak menimpa di keluarga Ibu sendiri, tapi banyak keluarga yang mengalami masalah yang sama seperti Ibu. Nah, tentunya di dalam rumah tangga Ibu harus saling memahami kondisi ini. Ini dibutuhkan pengertian bersama antara suami dan istri. Tidak ada di antara kita menginginkan pandemi ini datang yang mengakibatkan problem keluarga, terutama dari segi penghasilan menjadi masalah di dalam suatu keluarga. Ini semuanya adalah suatu pandemi, musibah yang datang, dan ini harus dia tangkapi dengan bersabar dan butuh pengertian bersama. Ibu mesti bersyukur ya, meskipun suami di PHK dari tempat kerjanya, tapi ibu masih bisa tetap bekerja. Artinya di dalam rumah tangga Ibu masih ada sumber rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Ibu. Nah, terkait dengan permasalahan keuangan di rumah tangga Ibu, maka perlu disepakati antara suami dan istri, ya. Tentunya dengan berkurangnya penghasilan, maka dibutuhkan perencanaan pengeluaran anggaran. Jadi betul-betul dirancang, dimanage sehingga penghasilan yang memang dari ibu itu bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, Ibu yang saya hormati, terkait dengan suami Ibu yang tidak bekerja, memang tetap harus usaha. Dalam memenuhi kebutuhan keluarga kan secara pokok itu kewajiban dari seorang suami. Tidak boleh suami menggantungkan kepada istri. Tetapi tidak menutup kemungkinan sang istri itu mempunyai penghasilan. Nah, ini dibutuhkan pengertian. Tetap suami harus berusaha mencari. Nah, sembari menunggu suami mendapatkan penghasilan, sementara istri mempunyai penghasilan, maka itu tadi harus betul-betul di dalam memanagenya harus ada keterbukaan di dalam rumah tangga itu. Dengan penghasilan sekian, mana yang lebih penting harus dikeluarkan. Misalnya merokok. Merokok itu kan tidak kebutuhan pokok. Itu suatu pemborosan, misalnya itu bisa dikurangi. Kalau belum bisa menghasilkan, berhasil meninggalkan, bisa dikurangi sedikit demi sedikit. Karena memang kebutuhan ini sangat-sangat
mendesak begitu. Terkait dengan kebutuhan-kebutuhan dipenuhi ibu, ya ini harus dipahami semuanya karena memang penghasilan ada dari ibu. Maka ini semua harus dipahami bersama, kemudian dirunding bersama terkait dengan penyelesaian masalah dalam keluarga itu. Terkait dengan ibu, bapak menyelesaikan tugas-tugas di belakang ya, di dapur ya. Apakah itu dosa? Asal itu disepakati bersama. Bukan berarti tugas seorang bapak itu harus leha-leha, tidak mencuci, tidak apa, enggak begitu. Kalau kita beribrah dengan Rasulullah itu juga menjahit bajunya sendiri, melakukan kebutuhan sendiri, tidak selalu meninggalkan suami gitu. Tapi ini harus dirunding bersama, dipahami bersama. Tapi budaya di bangsa kita, kerjaan-kerjaan yang ibu sebutkan itu memang di bangsa kita ini adalah kerjaan wanita. Bukan berarti kalau itu dikerjakan suami itu ibu berdosa, tidak. Asal saja ibu ini semua disepakati bersama, kemudian dirunding bersama. Karena istri sudah lelah bekerja, kemudian suami masih di rumah belum bekerja, maka tugas-tugas ibu yang di rumah itu bisa dibantu oleh suami, itu bisa. Tetapi tidak boleh memaksakan ibu. Jadi tidak boleh memaksakan, karena budaya bangsa ini bagi-bagi, saya nyari penghasilan, kamu yang di rumah nggak bisa begitu. Karena secara fitrah kewajiban arijalu qawwamun 'alan nisa itu, seorang suami pemimpin dari rumah tangga wanita itu berkewajiban untuk mencarikan nafkah dan sebagainya. Nah, sekali lagi ini kondisi baru, kondisi musibah, bisa jadi ini terjadi. Banyak ibu-ibu yang barangkali tidak keluarga ibu. Ada satu keluarga yang karena pandemi usahanya bangkrut, kemudian tidak bisa penghasilan apa-apa, kemudian suaminya kebetulan PNS yang setiap hari harus ke kantor, kemudian anaknya masih kecil, suami berbalik menyimong putranya. Kalau dulu waktu berpenghasilan cukup, anak bisa dititipkan dengan para pembantu atau mungkin tetap di depan anak, itu bisa. Tapi karena sekarang dalam kondisi pandemi, mungkin kalau digunakan untuk menitipkan anak kurang, maka salah satu harus mengalah. Ya kalau mungkin ibu karena punya kewajiban tanggung jawab kerja, sementara suami belum mempunyai tanggung jawab kerja di luar, maka itu bisa dilakukan oleh suami. Jadi tidak dosa asal disepakati bersama. Tetapi jangan sampai mengambil fungsi yang melanggar ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tetap di dalam rumah tangga sebagai manajer, sebagai pemimpin rumah tangga adalah seorang bapak, dan mempunyai tanggung jawab sepenuhnya adalah bapak. Itu dari saya, Ibu. Moga-moga jawaban saya ini bisa memberi manfaat, memberikan solusi kepada permasalahan Ibu. Jadi sekali lagi, silahkan dirunding bersama. Ini masa pandemi membutuhkan pemahaman bersama, membutuhkan pengertian bersama. Dan tidak lupa kita harus selalu dekat dengan Allah. Kunci dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan adalah kita dekat dengan Allah. Berdoa, ibadah dengan yang baik. Saya yakin kalau kita tidak dekat dengan Allah, masalah itu akan muncul, akan timbul. Tapi dengan dekat dengan Allah, apapun yang kita hadapi, insya Allah itu akan terselesaikan dengan baik. Demikian Ibu, makasih. Begitu Mas, jawaban saya. Jadi dapat diambil kesimpulan yang pertama adalah musyawarah ya Kak. Iya, harus. Jadi seorang istri dan suami itu harus saling bermusyawarah, merumuskan bagaimana permasalahan yang ada itu dilindungi secara bersama. Yang kedua, tugas pokok seorang suami sebagai manajer, sebagai pemimpin rumah tangga. Jadi boleh mungkin ya sebagai tugas pokok utamanya seperti itu. Yang ketiga, segala sesuatunya kita pasrahkan kepada Allah Ta'ala. Mungkin seperti itu jawab kita kali ini dengan Ustadz Joko Pramono. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Terima kasih, sampai di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.